Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. SMP Budi Cendekia Islamic School merupakan sekolah Islam yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Budi Insan Cendekia. SMP BCI mengedepankan penanaman pendidikan karakter, ilmu, dan juga agama yang sinergi dalam bingkai nasionalisme kepada siswa-siswinya. Visi kami adalah mewujudkan cendekiawan muslim yang berakhlak mulia, menguasai iptek, berwawasan global, dan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Dan untuk itulah kami merancang sejumlah misi untuk mewujudkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semuanya, Kak? Sehat-sehat ya? Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, Miss Ana minta tolong oleh ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Fauzan. Sebelum Miss Ana mulai, Miss Ana absen dulu kehadirannya. Untuk kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan masuk materi baru di bab baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk kegiatan hari ini, Miss Ana akan membahas unsur-unsur. Nah, sebelumnya Miss Ana mau tanya dulu sama kalian. Saat pandemi seperti ini, Miss Ana lihat hobi orang-orang di rumah ya, hobi di sekitar rumah Miss Ana itu banyak sekali yang memelihara ikan. Ada ikan arwana ya, kemudian ada ikan cupang. Di antara kalian di sini ada yang memelihara ikan juga? Abron senyum-senyum? Memelihara ikan juga? Oh enggak, Ale tidak memelihara ikan. Oke, nah kalau di sini memelihara ikan, kalau kita tidak memiliki lahan yang luas ya, kita bisa menggunakan alternatif lain dengan cara menggunakan akuarium. Betul. Coba Miss Ana mau tanya sama kalian. Kira-kira akuarium itu bangun ruang bentuknya apa ya? Ada yang tahu? Bentuknya balok, Miss. Balok, ya betul, Saleh. Ya bentuknya balok. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, nanti kalian akan mengerjakan pretest awal. Miss Ana akan menjelaskan dulu teknik penilaian nih. Teknik penilaian yang Miss Ana ambil untuk pertemuan hari ini ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, untuk kita masuk ke intinya, nah sekarang silakan kalian buka di Google Classroom masing-masing, kita mulai untuk pretest awalnya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Miss Ana. Kali ini Miss Ana akan menyampaikan bab baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Kali ini Miss Ana akan menyampaikan materi pertemuan pertama, yaitu tentang unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya tentang materi ini sewaktu kalian masih di sekolah dasar. Hari ini Miss Ana akan ingatkan kembali. Semoga kalian masih ingat. Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah siswa dapat memahami unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal suatu kubus dan balok.
Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menyajikan gambar kubus dan balok serta jaring-jaring pada aplikasi GeoGebra. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya Kak. Materi kita adalah kubus. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa pengertian dari kubus? Oke, sebelum kita masuk ke pengertian dari kubus, Miss Ana mau tanya dulu, apakah kalian pernah melihat benda-benda seperti di bawah ini? Ini merupakan rubik, kemudian ini adalah berupa kotak kado berbentuk kubus. Kira-kira benda-benda apa lagi ya yang ada di sekitar kalian yang berbentuk kubus? Bisa kalian sebutkan ya? Silakan kalian jawab. Minimal 3 benda yang berbentuk kubus dan balok. Nah, pengertian kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, bangun ini disebut bangun ruang kubus. Kita perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita lanjut ya. Sisi kubus. Kita lihat di sini. Tadi di awal Miss Ana sudah menyampaikan kalau kubus merupakan susunan dari bangun. Oke, silakan dijawab. Kubus merupakan susunan dari beberapa bangun datar. Bangun apa? Ya, bangun persegi. Ada berapa bangun perseginya? Ada? Silakan kalian pilih bangun persegi pada kubus sebanyak. Betul sekali, ada 6. Sekarang kita lihat di sini ya, sisi kubus ada 6 juga. Nah, yang mana saja? Sisi kubus ada yang sisi bawah, nih sisi bawah. Oke, ini namanya sisi bawah. Di atas sisi atas ya, berarti sisi bawahnya adalah A, B, C, D, kemudian sisi atasnya adalah E, F, G, H. Sekarang kita masuk ke diagonal sisi. Diagonal sisi merupakan garis yang menghubungkan antara dua titik yang saling berhadapan pada bidang disebut diagonal bidang atau kita sebut diagonal sisi. Dengan demikian, setiap bidang mempunyai 2 buah diagonal bidang yang panjangnya sama. Jadi, di sana mau tanya nih, kalau di sini ada kata-kata setiap bidang mempunyai 2 buah diagonal bidang. Berarti diagonal bidang pada kubus dan balok itu ada berapa ya? Ya, silakan diisi. Diagonal bidang pada kubus dan balok sebanyak. Karena sisi persegi ada 6 dan jika kita kalikan 2 menjadi 12. Sekarang kita sebutkan ya. Oke. Terima kasih Hasan sama Faisal sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya Miss Ana akan membagi kelompok ya. Tapi sebelum Miss Ana membagi kelompok, Miss Ana akan menanyakan dulu. Kira-kira dari kalian adakah yang tahu arti dari bangun ruang 3 dimensi? Ada yang tahu apa itu bangun ruang 3 dimensi? Balok sama kubus termasuk bangun ruang 3 dimensi nggak? Alizidan kayaknya gemes nih mau jawab. Alizidan gimana? Iya, Miss, kayaknya Miss kubus.
tiga dimensi kayaknya. Iya, kenapa? Kayaknya Kubus ada ruang, tiga dimensi. ada ruang, Ada ruang. ada ruang. Ada ruang. Oke, ada yang bisa lebih tepat untuk menginformasikan kenapa kubus dan balok disebut bangun ruang 3 dimensi? Saleh mungkin bisa menjawab? Saya kurang tahu, Miss. Kurang tahu. Naila, gimana Naila? Bangun ruang yang terdiri dari panjang, lebar, tinggi. Oh iya, betul. Ya, bangun ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Atau kalau dalam bahasa kitanya nih, bahasa kita sehari-hari, bangun ruang 3 dimensi itu adalah bangun ruang yang bisa dilihat dari sisi manapun. Dia bisa lihat dari sisi atas, bentuknya seperti itu, dari sisi sebelah kanan, sebelah kiri, lihat dari bawah, ya, itu bangun ruang 3 dimensi. Atau dalam spesifiknya benar yang dikatakan oleh Naila. Terima kasih Naila. Ya, oke, Miss Ana akan share screen sedikit tentang pembahasan yang tadi sudah Miss Ana sama-sama kalian tonton di Edpuzzle. Di sini Miss Ana akan share screen sedikit. Nah, jadi kita akan sudah sama-sama belajar. Oke, langsung masuk ke Google Meet-nya. Nanti kelompoknya akan Miss Ana share di chat. Sebentar, Miss Ana buka dulu. Silakan coba bisa bergabung tidak? Bisa, Miss. Bisa ya? Sampai pukul 15.20 ya, 15.20 Miss Ana harap sudah selesai. Kemudian nanti persiapkan siapa yang akan presentasi untuk menjelaskan hasil kerja kalian. Alhamdulillah sudah Miss Ana lihat semua hasilnya. Bagus-bagus, diskusinya sangat aktif, saling membantu ya, mengerjakan menggunakan equation editor, kemudian juga mengaplikasikan GeoGebra juga Miss Ana lihat sudah sangat baik. Alhamdulillah kalian adalah anak-anak yang hebat. Dan sekarang saatnya kita presentasikan hasil dari diskusi kalian bersama kelompok. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang akan men-share screen dan mempresentasikan hasil kerjanya? Saya share screen-nya, Miss. Ntar dijelasin sama Caca. Oke, silakan Saleh dan Alifia. Oke, silakan Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan tentang kubus. Untuk kelompok 2 yang presentasi akan dilakukan oleh Muhammad Faisal, dan untuk yang mempresentasikan adalah saya sendiri. Oke, silakan Ale dan Ical. Kita masuk ke
kesimpulan, kira-kira kesimpulannya apa yang sudah kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Ada 6 sisi kubus, ada 6 Iya, lanjut dibacakan yang lainnya. dan memiliki 12 rusuk. Mm-mm. Diagonal sisi kubus ada 12. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai semua, kalian sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Untuk kegiatan minggu depan, pertemuan yang akan datang, kita masuk ke luas permukaan kubus dan balok. Miss Ana minta tolong dari kalian untuk membawa benda sehari-hari yang berbentuk kubus dan balok bola. Minggu depan kita akan membongkar kubus dan balok itu. Kemudian kita hitung berapa luas permukaannya. Selesai belajar, mari kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Salam buat orang tua di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.